Samsung Galaxy A35 5G di akhir 2024 setelah update security di bulan September 2024. Apakah HP ini masih menarik? Mari kita lakukan review kembali dari Samsung Galaxy A35 5G ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini tuh menggunakan prosesor Exynos RAM 8GB dan storage 256GB bertipe UFS ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A35 5G ini. Aspek pertama yang akan kita bahas ada sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur, secara performance sebenarnya ini mendapatkan improvement sejak update terakhir, di mana manajemen panasnya itu jauh lebih baik daripada sebelumnya ya guys. Dan untuk penggunaan harian sebenarnya kita sudah hampir jarang menemukan gampang hangatnya, kecuali memang dipakai multitasking berat atau dipakai buat gaming. Untuk penggunaan harian termasuk lancar, tidak terlalu ada masalah, dan smooth aja ya guys. Dan menurut kita ini termasuk hal yang menarik banget untuk sebuah HP Samsung. Karena terbukti bahwa update-nya itu membawa improvement ya guys. Dan ini kita juga dapat skor Antutu di angka 600 ribuan. Sebuah angka yang termasuk oke untuk kelas harga 4 jutaan ya guys. Dan secara Geekbench 6 kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut PC Mark juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian untuk gaming sendiri bagaimana? Kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya. Terakhir game Genshin Impact, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Bisa disimpulkan, untuk penggunaan harian sebenarnya sudah lumayan bagus, manajemen panasnya sudah lebih baik, tapi kita tidak menutup kemungkinan masih bisa menghangat ya guys. Tapi, untuk gaming memang kita selalu menyarankan untuk menggunakan cooler di HP Samsung Galaxy A35 5G ini, karena memang akan panas kalau dipakai buat game seperti game Genshin Impact dalam jangka waktu yang panjang ya guys. Kemudian, aspek berikutnya yang akan kita bahas ada sisi kameranya. HP ini dibekali oleh triple kamera belakang, yaitu kamera 50MP plus OIS, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 5MP, serta kamera depan 13MP. Secara kualitas, untuk kamera belakang utamanya termasuk bagus ya guys. Untuk foto-foto malam juga termasuk oke. Nanti kalian juga akan lihat sampelnya foto-foto malam. Tapi untuk penggunaan harian itu sebenarnya termasuk oke dan bagus untuk kelas harga 4 jutaan. Salah satu yang terbaik kameranya di kelas harga 4 jutaan. Untuk merekaman video, kamera depan maupun kamera belakang bisa sama-sama merekam 4K 30fps. Kecuali kamera ultrawide-nya maksimal di 1080p 30fps. Ya, untuk penggunaan content creator, ini adalah HP yang menarik banget untuk kelas harga 4 jutaan. Tapi, menurut kita ini adalah HP yang termasuk nilai jual utamanya di sisi kamera sih guys, menurut kita. Kalian bisa lihat sampel foto maupun videonya setelah ini guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A35 5G setelah update di security September 2024. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Bisa merekam hingga resolusi 4K 30fps untuk kamera depannya. Dan ini bisa switchable lens antara kamera depan maupun kamera belakang. Kita coba switch ke kamera belakang. Dan ini juga bisa rekam sampai 4K untuk kamera belakangnya, 4K 30 ya. Untuk kamera belakang utamanya, kalau kamera ultrawide-nya tidak bisa maksimal di 1080p 30fps. Ini dynamic range-nya bagus, sekelas harga segini sih 4 jutaan sih masih sangat-sangat worth it banget ya guys. Tapi gimana mau kalian? Apakah masih menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian ini adalah sampel perekaman kamera ultrawide kalau kita gunakan buat perekaman video. Juga ini masih sangat bagus banget untuk dynamic range-nya dalam kondisi cahaya yang sangat terang. Tapi gimana mau kalian? Apakah masih menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar untuk kualitas kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A35 5G ini ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A35 5G setelah update security di bulan September 2024 dan kita uji di bulan November 2024. Tapi gimana untuk kualitas kamera depannya? Dan ini dalam kondisi OLED menurut kita improve ya daripada sebelumnya. Kualitasnya juga termasuk oke, noise-nya masih ada, tapi menurut kita ini termasuk lumayan menarik ya guys. Tapi gimana menurut kalian? Untuk kualitasnya ini termasuk usable banget untuk buat rekaman video ya guys. Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera utamanya kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini termasuk stabil ya untuk kualitas kamera perekaman videonya untuk kelas harga 4 jutaan. Kualitas kamera belakangnya ini termasuk oke dan menarik, masih usable banget untuk digunakan. Tapi gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel kamera ultra wide dari Samsung Galaxy A35 5G. Kalau kita gunakan buat perekaman video, ya masih sama. Kamera ultra wide ini pasti akan penurunan dari kualitas sensor utamanya. Dan gimana menurut kalian untuk kualitas kamera ultra wide-nya? Ya termasuk cukupan saja sih guys. Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian HP ini dibekali layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, support always on display, kemudian dia juga sudah support YouTube 4K 60 HDR, dan untuk Netflix bisa nonton untuk di wideband L1 ya guys. Jadi termasuk aman dan nyaman banget untuk dipakai harian ya guys. Kemudian untuk sisi speaker sendiri, HP ini dibekali dual speaker yang kualitas audionya termasuk bagus, ada Dolby Atmos-nya. Kalian bisa dengar kok sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian dari sisi baterai, HP ini dibekali baterai 5000 mAh yang menurut kita sejak update terakhir itu mendapatkan improvement yang jauh lebih bagus karena manajemen panasnya lebih bagus sehingga daya tahan baterainya pun lebih awet dibandingkan sebelumnya. Penggunaan kita 2 WhatsApp, login, kemudian dia juga pakai sosial media, Instagram, TikTok, Threads, X, itu lancar saja dipakai seharian itu masih aman baterainya. Kembali lagi, pengujian dilakukan menggunakan mobile data dan dilakukan di kota Jakarta yang notabene sinyalnya itu harusnya bagus. Kita kurang tahu kalau uji cobanya di daerah-daerah yang memang sinyalnya kurang stabil atau memang daerah terpencil. Itu akan berpengaruh banget dengan daya tahan baterainya juga ya guys. Sayangnya, untuk charging sendiri, HP ini hanya support 25 Watt, tapi butuh waktu 1 jam 20 menit untuk full charge dari 1% ke 100%. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh on-screen fingerprint scanner, face unlock, dan Samsung Knox ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita yang warnanya ini termasuk bagus dan menarik banget. Termasuk eye-catching dan juga sangat ciri khasnya Samsung banget ya guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini dibekali oleh dual slot SIM card hybrid ya guys. Jadi kalian masih bisa menambahkan micro SD slot di HP ini ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom, tapi tidak native secara aplikasi zoom. Harus menggunakan software One UI ketika aktif ketika kalian buka aplikasi zoom tadi ya guys. Kemudian untuk fitur sendiri, HP ini sudah dibekali oleh NFC, punya IP rating IP67, kemudian dia juga sudah support USB OTG, tidak ada jack 3,5 mm, dan juga tidak punya aplikasi FM radio. Kemudian untuk navigasi sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan harian. Kemudian dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update hingga 4 kali OS dan 5 tahun security, sebuah update yang termasuk panjang untuk kelas harga 4 jutaan. Kesimpulannya, ini adalah HP yang termasuk all-rounder untuk kelas harganya. Memang yang akan menjadi pertimbangan buat sebagian besar orang adalah dari sisi manajemen panasnya yang memang kalau dipakai buat gaming kurang optimal sehingga butuh cooler. Kalau dipakai untuk harian sejak update terakhir itu sudah bagus.
Saran kita, kalau kalian baru pertama kali beli dan kalian baru setup, mungkin akan terasa hangat dan kepanas. Tapi, kalau kalian sudah update ke security yang terakhir, dan kalian sudah gunakan beberapa hari, itu akan menurun dan berkurang jauh dan lebih stabil untuk penggunaannya sehingga tidak mudah hangat. Tapi kembali lagi, ini yang kita rasakan. Bisa jadi berbeda dengan yang kalian rasakan. Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai Samsung Galaxy A35 ini. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau kalian suka. Silakan jika kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Oke, guys? Bye-bye!